Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB DKI Jakarta tahun 2024 ya, dimana sudah mulai banyak yang melakukan verifikasi, kemudian sudah banyak juga yang melakukan aktivasi. Tapi para warga sekolah ketahui bahwa yang sedang ramai dan heboh itu adalah perihal dengan KK numpang. Nah, ini bagaimana dengan KK numpang serta NIK? Ya, ini dua hal yang sangat krusial banget di pendaftaran atau ajuan akun di PPDB tahun 2024 ini. Sebab kartu keluarga yang numpang sudah tidak bisa lagi diakomodir di PPDB 2024, dan NIK yang NIK bermasalah itu juga tidak bisa. Lalu KK numpang yang seperti apa sih yang memang bermasalah? Terus apakah semua kartu keluarga yang numpang itu sudah pasti akan tertolak, Mas Eka? Dan kalau misalkan pada saat pengajuan terus NIK-nya kena penataan Dukcapil, kemudian NIK-nya tidak terbaca, kemudian NIK-nya terbit setelah tanggal 10 Juni 2023, itu bagaimana Mas Eka? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja yuk, kita mulai dari NIK. Dari kartu keluarga terlebih dulu, dari kartu keluarga yang numpang. Nah, kartu keluarga numpang itu tidak mutlak ditolak. Kartu keluarga yang numpang seperti apa yang akan ditolak di ajuan verifikasi, Mas Eka? Pertama, syarat mutlaknya adalah kartu keluarganya wajib kartu keluarga DKI Jakarta. Ini baik yang numpang maupun yang tidak numpang. Kalau kartu keluarganya bukan kartu keluarga DKI Jakarta, ya, per 10 Juni 2023 itu cut off-nya, maka tidak akan bisa melakukan proses ajuan akun PPDB tahun 2024. Itu mutlak syaratnya ya. Kemudian dalam hal misalkan kartu keluarganya ini ada perpindahan, ya, pindah dari pindah domisili, maka digunakan kartu keluarga yang lama, maka masih bisa itu digunakan kartu keluarga yang lamanya. Kartu keluarga lamanya nggak ada, Mas Eka, masalahnya kartu keluarganya sudah diambil. Nah, harusnya ada fotokopiannya. Kalau misalkan dia pindah domisili itu agak repot. Tapi kalau tidak ada perubahan apa-apa, artinya tidak ada yang dirubah, hanya merubah dari kartu keluarga lama menjadi kartu keluarga yang berbarcode, nomor kartu keluarganya tidak berubah, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau sudah pindah domisili, maka wajib melampirkan kartu keluarga sebelumnya. Kalau kartu keluarga sebelumnya itu luar DKI, maka tidak bisa. Tapi kalau misalkan kartu keluarganya dalam DKI, bisa nggak Mas Eka? Bisa, ya, itu. Terus perihal dengan kartu keluarga yang numpang, tadi kan di poin pertama Mas Eka sampaikan bahwa kartu keluarganya wajib kartu keluarga DKI Jakarta. Bagaimana kalau misalkan kasusnya ada seorang calon peserta didik baru ini dari luar daerah ditumpangi, ya, di kartu keluarga DKI Jakarta, ya. Nah, yang ditumpangi ini siapanya terlebih dahulu nih, ya. Nggak semuanya langsung dicoret, dilihat dulu. Yang bisa ditumpangi adalah statusnya sebagai famili lainnya. Nah, famili lainnya ini bisa cucu dan ponakan yang masih bisa diakomodir, kalau lainnya tidak bisa. Jadi kalau misalnya ada calon peserta didik dari Depok, ya, kemudian dititipkan kepada neneknya atau kepada kakeknya atau kepada omnya atau kepada tantenya yang berada di DKI Jakarta, kartu keluarganya ya, maka bisa. Dengan catatan sebelum tanggal 10 Juni 2023. Artinya kalau misalkan dia masuk di dalam kartu keluarga omnya atau kakeknya atau neneknya atau tantenya itu di tanggal 1 Mei 2023, maka masih bisa diakomodir. Dengan catatan lagi, ya, harus melampirkan dokumen pendukung. Apa itu dokumen pendukungnya, Mas Eka? Dokumen pendukungnya itu kartu keluarga sebelumnya. Jadi nanti akan dilihat, ya, si orang tua dari CPBD ini apa hubungannya dengan yang ada di dalam kartu keluarga. Kalau memang hubungannya ini si CPBD dengan kakeknya di dalam kartu keluarga yang ditumpangin ini, berarti di dalam kartu keluarga yang lama itu nama ayahnya akan sama dengan nama kakeknya gitu. Jadi nanti nasabnya akan dilihat, entah itu nasabnya dari ibunya atau nasabnya dari ayahnya. Begitupun kalau misalkan dia ditumpangi oleh omnya atau tantenya, maka nanti akan dilihat nasabnya antara om dan orang tuanya itu satu ibu atau satu ayah, nanti akan terlihat nasabnya. Kalau misalkan tidak bisa dibuktikan dengan dokumen pendukung tersebut, maka tidak bisa gitu. Beda halnya kalau misalkan calon peserta didiknya itu berasal dari dalam DKI Jakarta, contoh tinggalnya di Jakarta Barat, omnya tinggalnya di Jakarta Utara nih, karena ingin bersekolah di Jakarta Utara, ada sekolah yang ingin dituju, lalu ditumpangi
di Jakarta Utara, ya, ditumpangi ke omnya, itu masih bisa, ya, atau ke neneknya bisa, dengan catatan tadi melampirkan dokumen pendukungnya seperti kartu keluarga sebelumnya. Jadi nanti akan dilihat tuh sama verifikator, akan dicocokkan nasab dari ayahnya atau dari ibunya sama atau tidak gitu. Karena kan di kartu keluarga tidak akan bisa dibohongi ya, di bawahnya itu ada ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu itu nanti ketemu tidak tuh nasabnya. Misalnya calon peserta didiknya nih, dia punya ayah. Nah, ayahnya ini punya ayah lagi, berarti kakeknya. Ayahnya dengan omnya itu sama nggak ayahnya gitu, bapaknya sama nggak? Kalau bapaknya sama atau ibunya sama, berarti ini masih ada keturunan atau masih ada nasabnya. Nah, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau misalkan ya kasusnya tinggalnya di Jakarta Barat, numpang di Jakarta Selatan, pengen dapat sekolah yang dituju, contoh gitu ya. Tapi yang di Jakarta Selatan yang ditumpangin ini bukan siapa-siapa, ya, bukan siapa-siapa, nggak, bukan saudaranya, bukan juga omnya, bukan tantenya, bukan kakeknya, bukan neneknya, pokoknya tidak ada status hubungan keluarga lainnya ya, statusnya di kartu keluarga, dan juga tidak bisa dibuktikan dengan dokumen pendukung lainnya, maka itu tidak bisa digunakan. Jadi yang tidak bisa digunakan kartu keluarga numpang adalah bagi calon peserta didik baru yang numpangnya kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Nah, ketika misalkan calon peserta didik baru tersebut di kartu keluarganya itu kartu keluarga DKI Jakarta sebelumnya, itu masih bisa digunakan menggunakan kartu keluarga sebelumnya. Jadi yang di kartu keluarga yang numpang ini tidak bisa digunakan. Kalau mau menggunakan CPBD atau daftar PPDB-nya, maka menggunakan kartu keluarga yang lama dengan catatan kartu keluarganya DKI Jakarta. Tadi beda halnya kalau kasus yang pertama ya. Kasus pertama itu kan calon peserta didiknya dari luar daerah ya. Kartu keluarga orang tuanya luar daerah semua ya, taruhlah Depok gitu atau Tangerang atau Bekasi lah, nggak usah jauh-jauh, wilayah DKI, sekitaran DKI Jakarta aja. Kemudian numpang nih karena pengen masuk di DKI Jakarta, numpang sama kakeknya. Nah, itu masih bisa. Yang penting dibuktikan dengan bukti pendukung kartu keluarga sebelumnya. Tapi kalau misalkan nih, ini orang nih ya, calon peserta didiknya dari luar daerah numpang nih ke kartu keluarga DKI Jakarta, tidak bisa dibuktikan kalau ini keluarga, dan memang bukan keluarga, orang lain, hanya ditumpangin aja, hanya sekedar kenal aja. Misalkan, wah, saya numpang aja sama Mas Eka, nggak ada hubungan apa-apa, numpang ditumpangin di tempatnya Mas Eka, di kartu keluarga Mas Eka. Nah, itu tidak bisa. Tapi kan masih bisa Mas Eka menggunakan kartu keluarga sebelumnya. Kan kartu keluarga sebelumnya calon peserta didik tersebut luar daerah, bukan di dalam DKI Jakarta, maka dia tidak bisa digunakan. Otomatis itu akan tertolak. Jadi yang kartu keluarga yang bisa digunakan adalah kartu keluarga yang dia itu punya sanak pemilih hubungannya di dalam kartu keluarga, itu masih bisa digunakan. Ya, kalau misalkan tidak bisa dibuktikan kalau memang dia bukan sanak saudara, selama dia kartu keluarga sebelumnya itu kartu keluarga DKI Jakarta, artinya sebelum numpang itu kartu keluarga DKI Jakarta, maka masih bisa digunakan. Ya, itu kan banyak tuh yang nanya, wah ini udah mutlak nih kartu kakak yang numpang nggak bisa digunakan, kasian dong sama orang yang memang sekiranya itu anak yatim piatu terus dibawa sama omnya atau dibawa sama kakeknya atau dibawa sama neneknya atau dibawa sama tantenya, dia tidak bisa dong bersekolah di DKI Jakarta. Lihat dulu kasusnya seperti apa. Kalau masih ada hubungan saudara seperti kakek, terus nenek, om, tante, itu masih bisa digunakan. Ya, tapi kalau tidak ada hubungan ya nggak bisa, langsung tidak diakomodir dan pasti akan dibatalkan atau ditolak ajuan verifikasi akunnya oleh verifikator. Itu yang pertama tuh ya. Jadi perihal dengan kartu keluarga seperti itu para warga sekolah. Jadi untuk kartu keluarga yang numpang-numpang seperti itu yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, tidak ada hubungan sanak famili, maka itu mutlak langsung diputus. Apalagi kalau misalkan dari luar DKI Jakarta numpang, nggak tahu nih juntrungannya numpang ke siapa, itu udah pasti langsung di-cut. Dan yang kedua adalah kalau para warga sekolah ada perubahan kartu keluarga, ini banyak juga kasus kartu keluarga sebelumnya di Jakarta Timur, sama-sama Jakarta Timur, misalkan contoh ya, yang satu kecamatannya mana, kecamatan Ciracas, terus yang satu Pulau Gadung, contoh seperti ini, pindah nih, sama-sama Jakarta Timur gitu. Nah, tapi pindahnya ini menggunakan kartu keluarga yang baru, maka diambil kartu keluarga yang lama yang di Ciracas. Permasalahannya adalah kalau kartu keluarga Ciracasnya juga keluar setelah tanggal 10 Juni ya, artinya baru dikeluarkan di tanggal 12 Juni 2023, maka tidak bisa digunakan kartu keluarga yang lamanya. Ambil yang paling lama lagi.
Jadi dilihat runtutan kartu keluarga yang lama. Masalahnya kartu keluarganya udah nggak dipegang Mas Eka. Nah itu dia, harusnya para warga sekolah setiap kartu keluarga diganti itu difotokopi ya. Apalagi untuk usia-usia yang ingin masuk sekolah. Nah itu penting banget. Ini banyak banget kasusnya para warga sekolah yang udah nggak megang kartu keluarga sebelumnya. Tidak jaminan juga di kartu keluarga nomor kartu keluarganya itu akan sama, karena ada Mas Eka dapat nicknya dikeluarkan kartu keluarganya itu sudah lewat dari batas cut off, artinya tanggal 11. Kemudian Mas Eka lihat nomor kartu keluarganya. Ketika nomor kartu keluarganya dilihat, ternyata pindahannya sama nih, padahal beda kecamatan, beda kota, beda kecamatan dan beda kelurahan. Itu harusnya nomor kartu keluarganya berbeda. Nah ketika diambil, datanya menggunakan data yang terbaru yang di luar dari tanggal 10 Juni 2023, otomatis tidak bisa digunakan. Ketika ditanya mana kartu keluarga lamanya, ini Pak, kartu keluarga lama saya ini yang paling lama. Nah kalau udah seperti itu agak repot dah ya, sebab kalau ngelihat runtutannya itu tidak bisa tuh, walaupun nomor kartu keluarganya itu mungkin tanggalnya di tahun 2022 atau di tahun 2021, tapi kalau misalkan dilihat dari kasus yang seperti tadi ya, nomor kartu keluarganya masih tetap sama, padahal dia pindah domisili. Setahu Mas Eka, kalau salah silakan dikoreksi, mungkin ada teman-teman dari Dukcapil. Kalau misalkan dia pindah alamat, otomatis nomor kartu keluarga itu pasti akan berubah. Gitu. Kalau tidak berubah, Mas Eka jadi rancu tuh ya, jadi bingung. Sebab kalau yang tidak berubah kartu keluarga itu, kalau tidak pindah domisili itu pasti akan berubah kartu keluarganya. Nah ini yang agak rancu nih ya. Jadi para warga sekolah banyak yang kekecoh, pindahnya sama-sama Jakarta Timur, cuma beda kecamatan doang. Ternyata kartu keluarganya, nomor kartu keluarganya itu berubah. Nah ketika berubah, udah, maka bisa yang digunakan adalah kartu keluarga yang lamanya. Itu untuk masalah kartu keluarga numpang dan kartu keluarga yang berubah. Nah bagaimana dengan NIK Mas Eka? Nih NIK juga banyak para warga sekolah ternyata yang NIK-nya NIK-nya tidak terdaftar. Nah atau kena penataan NIK ya, penataan NIK dari Dukcapil. Nah kalau misalkan kena penataan NIK dan itu sudah mutlak tidak akan bisa daftar untuk DPPDB, maka wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke kelurahan ya, ke kelurahan setempat, dikonfirmasi terlebih dahulu sampai NIK-nya bisa diaktifkan kembali, baru bisa mengikuti proses PPDB atau ajuan PPDB. Selama NIK-nya tidak dikonfirmasi ya terus saya seperti itu, maka tidak bisa mengikuti proses PPDB. Itu yang pertama. Jadi harus diperbaiki ke kelurahannya terlebih dahulu untuk konfirmasi ya. Mekanismenya bagaimana dikonfirmasinya dan segala macam pengaktifannya itu tanyakan ke teman-teman yang ada di kelurahan, Dukcapil di kelurahan ya. Terus yang kedua adalah NIK lewat dari tanggal 10 Juni 2023. Nah ini kasusnya, NIK yang lewat dari tanggal 10 Juni 2023 adalah biasanya NIK yang sudah mengikuti pindah kartu keluarganya juga. Ketika kartu keluarganya pindah, maka NIK-nya juga akan dianggap pindah juga, keluar di tanggal 10 Juni 2023. Artinya warga baru disebutnya itu. Tapi kan saya warga lama Mas Kak. Iya, makanya buktikan dengan kartu keluarga yang lama. Nah ini yang banyak permasalahan adalah kartu keluarga yang lama sama yang baru, nomor kartu keluarganya sama, padahal sudah pindah domisili. Nah itu Mas Eka tidak bisa menjawab, mungkin nanti dari teman-teman Dukcapil yang bisa menjawabnya ya. Terus yang ketiga adalah NIK tidak sesuai dengan yang ada di Sidanira. Nah kalau yang seperti ini, coba koordinasi dengan sekolahnya dulu ya. Apakah sekolahnya sudah memverifikasi validasi Dukcapilnya atau domisilinya ya, kan di Sidanira sekolahnya ya, untuk yang di dalam DKI Jakarta itu sekolah ya yang melakukannya, itu dicek terlebih dahulu. Karena Mas Eka juga dapat kasusnya NIK-nya aman semua, tanggal cut-off-nya oke, warga DKI Jakarta tidak ada masalah, tidak numpang dan segala macam, tapi ketika daftar NIK tidak sesuai dengan Sidanira. Nah ketika dikonfirmasi kembali itu dicek terlebih dahulu di Sidaniranya ya, di verifikasinya ada aktivasi, diklik, kemudian nanti cek Dukcapil. Kalau misalkan sudah sinkron semua, tunggu ya delay sekitaran 1 jam lah dari proses itu, nanti dicoba lagi. Nah ketika sudah dicoba lagi, alhamdulillah kemarin kasusnya ada yang seperti itu bisa ya, dan itu langsung bisa mengajukan akun dan tinggal menunggu verifikasi. Kemudian kalau misalkan sudah diverifikasi, maka lanjut ke aktivasi. Jadi untuk para warga sekolah yang keterangannya NIK tidak sesuai dengan Sidanira, coba koordinasi terlebih dahulu ke sekolahnya ya, untuk apa? Untuk diverifikasi NIK-nya di Sidaniranya. Teman-teman di sekolah udah pasti ngerti lah gitu ya. Tinggal nanti diklik, terus ditunggu ya kurang lebih 1 jam dari setelah cek dari Dukcapilnya, diverifikasinya.
baru nanti ajukan kembali ya. Jadi jangan panik kalau misalkan menemukan hal, wah nik saya tidak sama nih dengan yang Sidanira, padahal ini udah cocok, udah oke, nama udah sesuai, nik udah sesuai. Kalau memang di Sidaniranya sudah sesuai ya, sudah diverifikasi nih, sudah konfirmasi, kemudian masih tetap terjadi seperti itu, maka para warga sekolah bisa langsung datang ke posko PPDB di sudinnya masing-masing, atau bisa langsung ke PPDB provinsi di Dinas Pendidikan, di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto di lantai 5-nya. Silakan datang ke sana, nanti akan dibantu oleh teman-teman yang berada di posko PPDB provinsi di DKI Jakarta itu ya. Jadi seperti itu para warga sekolah. Mas Eka resum lagi bahwa tidak semua kartu keluarga yang numpang pasti akan dibatalkan, tidak ya. Hanya kartu keluarga tertentu yang numpang sajalah yang dibatalkan, yang contohnya tidak ada hubungan apa-apa, numpang, maka itu pasti akan dibatalkan. Tapi kalau misalkan dia numpang dengan sanak saudara seperti kakek, nenek, om, tante yang bisa dibuktikan dengan kartu keluarga sebelumnya atau dokumen pendukung lainnya yang bisa dilihat nasabnya ya, maka itu masih bisa lolos. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan ya berarti didiskualifikasi atau di reject ya, di reject verifikasinya sehingga tidak bisa membuat ajuan akun PPDB-nya. Jadi kurang lebih seperti itu para warga sekolah. Dan untuk yang bermasalah nik seperti tadi ya, niknya tidak terbaca di Sidanira, kemudian niknya kena penataan, niknya keluar terbit 10 Juni 2023 lewat ya. Nah, maka itu perlu dibenahi ya. Kalau yang dari Sidanira maka koordinasi ke sekolahnya, kalau yang penataan dan terbit tanggal 10 maka koordinasi ke Dukcapil kelurahannya ya. Atau kalau misalkan masih bingung juga bisa datang ke posko PPDB, baik itu di sudinnya masing-masing, suku dinasnya masing-masing atau kotanya masing-masing, atau bisa juga langsung datang ke posko Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Gatot Subroto di lantai 5 ya, Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta lantai 5. Jadi seperti itu para warga sekolah, informasi yang Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.